Sayyidina wa maulana Muhammad Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atah min yaumina hadha ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, fal mukarramun, para alimin ulama, para asatidz, para kesepuhan, tokoh masyarakat yang mohon maaf boten bangkit kulo sebat sios persios, fa insyaallah dimuliakan Allah. Terkhusus ahinal karim Al-Ustaz Kiai Haji Mas'udi atolallahu baqa'ah wa umrah badama fi sihatin wa afiyatin dukhran lana walil jamaah. Juga tidak ketinggalan Bapak Kepala Desa, Bapak RW, Bapak RT, pengurus DKN, segenap panitia, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana kita pahami, kalender Islam yang disebut dengan Hijriyah itu mulai berlaku di zaman Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Artinya Islam di zaman Khalifah Abu Bakar, di zaman Rasulullah masih hidup, itu tidak ada dan tidak punya kalender sendiri. Catatan-catatan dari dokumen surat-surat penting negara pada saat itu hanya ada tanggal dan hanya ada hari dan bulan. Sementara kalender Islam, tahun hitungan Islam sendiri sekali lagi ada itu sejak zaman Sayyidina Umar. Karena itu kemudian sebagai bentuk pembuktian, kita kasih contoh yang gampang saja. Rasul kita ketika lahir di muka bumi ini, hari, tanggal, bulan jelas, tetapi tahun tidak ada penyebutan. Rasul kita lahir di bulan Rabiul Awal, harinya hari Senin, tanggal 12 menurut jumhur ulama. Tetapi ketika ngomong tahun, Rasul lahir tahunnya tahun gajah. Tidak menyebutkan tahun, boten ngomong-ngomong tahun, tapi ujug-ujug nongol gajah. Artinya apa? Pembuktian sejarah. Untuk mengingat kelahiran Rasul yang sangat besar, diingatkan tentang suatu peristiwa yang sangat besar ketika itu, yaitu gubernur negara Yaman yang bernama Abraha, taklukan dari kerajaan Habsyi Iran kalau hari ini, datang ke Makkah dengan membawa ribuan tentara yang kebetulan Abraha mengendarai kendaraan yang namanya gajah, yang jumlahnya ada 6, yang digunakan untuk narik Ka'bah supaya roboh. Maka 50 hari setelah penyerangan itu lahirlah Rasulullah. Maka untuk mengingatkan Rasul lahir, itu tahunnya disebut tahun gajah. Syasmali. Ataupun ketika Rasul Isra Mi'raj. Rasul Isra Mi'raj itu jelas tanggalnya 27. Malamnya ada 2 pendapat kuat, malam Rabu dan malam Jumat. Bulannya bulan Rajab, tahunnya tahun
Masih gajah maning. Doyan temenin gajah. Rasul Isra Mi'raj tahunnya tahun Amul Huzan. Tahun di mana Rasulullah pada saat itu sedang mengalami kesedihan yang sangat hebat. Kenapa? Yang pertama ditinggal pamannya yang selama ini jadi tameng, jadi perisai. Teror fisik orang-orang kafir terhadap Rasulullah, yaitu Abu Thalib, yang tidak lain adalah bapak dari Sayyidina Ali. Kemudian yang kedua, Rasul ditinggal oleh istri tercinta dan pertamanya, juga perempuan atau istri yang paling lama menemani Rasul, yaitu 27 tahun. Siapa? Khadijatul Kubra radhiyallahu anha. Maka sepeninggal dua tokoh ini Rasul dalam keadaan sedih. Maka untuk sekedar hiburan juga ada kemudian skenario lain. Maka Rasul dinaikkan Isra Mi'raj. Maka disebut dengan Amul Huzan. Ini contoh kecil. Kalender Islam sekali lagi dibentuk di zaman Umar. Bahwa kemudian kalau tahun Masehi, kalau tahun Masehi itu 500 tahun sebelumnya itu sudah ada. Karena tahun Masehi itu terhitung dari lahirnya Nabi Isa. Makanya dengan embel-embel Masehi. Masehi itu nama panggilan Nabi Isa. Nabi Isa itu punya panggilan Al-Masih. Artinya apa? Yang mengusap. Karena mukjizat Nabi Isa itu ada di usapannya. Sampai dalam Al-Quran yubri'ul akmah wal abras. Nabi Isa itu bisa mengobati penyakit apapun. Akmah itu orang bayi atau orang yang tidak punya penglihatan sejak bayi. Di tangan Nabi Isa hanya sekedar diusap sembuh. Abras itu penyakit yang dari lahir sudah dalam keadaan belang. Diusap Nabi Isa sembuh. Maka sebutannya Al-Masih. Kalau Nabi Isa sampai hari ini masih ada rumah sakit Urbayu. Tinggal diusap ke waras penyakit apa Pak? Maka Al-Masih. Al-Masih ini nama Nabi Isa, maka bedanya 500 tahun. Berbeda dengan bulan-bulan Hijriah. Muharram, Safar, Rabiul Awal itu ada sejak dunia ini ada. Dalilnya di dalam surah At-Taubah. Inna iddatash shuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ardh minha arba'atun hurum. Tetapi kalau bulan Masehi, Januari, Februari, Maret, April, Mei itu ada sebelum Masehi, tahun Masehi juga ada. Artinya lebih dulu. Tapi kalau hitungan kalender Hijriah, Muharram atau bulannya itu sejak dunia ini ada. Karena kalender bulan-bulan Masehi itu dibentuk di zaman kerajaan Yunani, Romawi kuno. Diambil dari nama pendeta, diambil dari nama dewa sesembahan orang-orang Yunani. Mei iku aran pendeta, aran patung di zaman Yunani. Karena itu kemudian Rasulullah melalui satu hadisnya haram hukumnya memberikan nama dari nama bulan-bulan Masehi. Ngarani bayi, ngarani kecil, mendet bulan-bulan Masehi itu haram. Kenapa? Karena nama dari Tuhan-Tuhan atau berhala yang dulu disembah oleh orang-orang Yunani. Bahwa kemudian dalam pandangan Islam, arti sebuah nama itu sangat menentukan, Pak. Kalau ada kemudian peribahasa apa arti sebuah nama, menurut mereka, menurut kita orang Islam, arti sebuah nama sangat penting. Kenapa? Bisa menentukan nasib orang tua kelak di surga atau neraka. Masih iya sih Pak. Ya, ada satu hadis di Kang Haji Masudi. Yukta rajulun yaumal qiyamati, kelak didatangkan seorang laki-laki di hari kiamat, fayuzanu fayuhasabu a'maluhu. Kemudian ditimbang, dimintakan tanggung jawab atas apa yang pernah diperbuatnya di Ciranggon ini. Akhirnya setelah disidang, amal baiknya 50, amal buruknya 50. Waktu di Ciranggon ini pengajian doyan, nyawer dangdut doyan. Amal
bagus saya akan kesannya orang ngelah-ngelah persidahan. Amal bagus saya akan, amal alamnya saya akan. Jika kemudian malaikat kebingungan untuk menentukan kemana tempatnya dimasukkan ke neraka mengenai amal bagus saya akan. Yang dengarkan yang suarga amal alamnya saya akan. Maka pada saat itu dilaporkan kepada Allah. Allah kemudian memberikan vonis. Apa kata Allah? Nilai, lihat, alani. Kalau dari namanya ada indikasi baik, ada nama baik, maka berikan tambahan 10 kebaikan. Ya mas Pak, pentingnya sebuah aran makanya hadis itu setengah dari kewajiban orang tua memberikan anak yang baik. Karena hari ini kalian kalau ngomong mengetan karena zaman suniki wong arani bayi itu duduk dilatih kiai kalau kesatuan. Latihnya paling TV ning artis. Asli Pak. Maka setelah disidang kita akan main masuk kayak Abdullah. Siapa namamu? Kalau jawabannya begitu ditanya siapa namanya baik. Nama baik itu bukan mesti bahasa Arab. Nama baik itu adalah sebuah nama yang di dalamnya ada arti, ada makna, dan bahkan kemudian ngandung cita-cita serta harapan orang tua, itu nama baik. Aran sing alen itu adalah aran senajan bahasa Arab, tetapi boten enten maknanya, atau bahkan kemudian maknanya alen. Senajan sing Quran ari wadon arane saetonak, maaf ya. Saetonak mana setan wadon. Oke. Maka laki-laki gini, begitu ditanya masmu kayak Abdullah, siapa namamu? Jawab umpamane Abdurrahman, mesti gampang lah, aran pasar. Maka nama Abdurrahman ini setelah dicermati, dianalisa, ternyata nama baik. Yang artinya apa? Hamba yang maha pengasih dan penyayang Allah. Maka dari nama baik ini diberikan poin tambahan amal kebaikan 10. Maka ditambahkan yang zakat jadi 9. Setelah ditimbang masuk surga kondisi. Kenapa? Lebih berat amalan baik gara-gara ditambah aran ketimbang amal buruk. Maka Abdurrahman ini kemudian langsung dibawa kemana? Untuk menuju pintu surga. Tetapi Bapak Ibu sekalian, setelah nyampe di pintu surga, Abdurrahman sikil ngerim. Sedang ngerim ABS untuk tromol mana? Pakem. Malaikat bertanya, kenapa Abdurrahman tinggal selangkah lagi kau masuk surga, tetapi kamu berhenti di tempat ini? Apa jawaban Abdurrahman? Asyirah. Kata Abdurrahman, saya divonis masuk surga bukan karena amal saya, tetapi karena nama baik yang diberikan oleh orang tua saya. Bahwa kemudian kalau begitu saya masuk surga gara-gara nama saya, yang nama saya bukan dari saya sendiri, tapi pemberian orang tua. Maka ketika saya masuk surga atas nama dengan lantaran nama saya, maka masukkan juga orang tua saya yang memberikan nama baik kepada saya. Siapa nama bapakmu? Abdurrahman Zaku bapaknya. Majid. Gampang biar Abdurrahim lah. Maka ketika ditanya siapa bapaknya, Abdurrahim, ibunya Rahimah. Akhirnya malaikat menunda sementara. Kenapa? Untuk mencari Abdurrahim dan Rahimah ini. Ternyata setelah dilihat di buku absen malaikat tiba di tempat swarga tidak ada Abdurrahim dan Rahimah. Datang giliran ke malaikat Malik dengan catatan buku, ternyata Abdurrahim dan Rahimah nah neneng neraka. Abdurrahim karo Rahimah ini bengen waktu urip ing Cirangon ngaji boten salat boten. Akhirnya ganjarane boten. Maka untuk sementara waktu Abdurrahim ini dikeluarkan dari neraka. Kenapa? Untuk dipertemukan dengan Abdurrahman. Setelah dipertemukan, ternyata memang benar ngaku cocok. Maka akhirnya Abdurrahim dan Rahimah yang tadinya masuk neraka dimasukkan ke dalam surga. Gara-gara Bapak, jangan menyepelekan sebuah nama. Arti sebuah nama dalam pandangan Islam menentukan masuk surga.
Apa memang baiknya? Begitu juga sebaliknya ketika didatangkan seorang laki-laki, ditimbang amalnya besok di akhirat, amal baiknya 50, amal buruknya 50. Ditanya namanya, ketika jawaban namanya buruk, Mas muka ya Abdullah sabaran Dul Joni masih gampang deh. Dul Joni umpama tidak ada arti dan tidak ada makna sama sekali. Maka akhirnya divonis masuk neraka. Kenapa? Dari nama buruknya diberikan tambahan amalan buruk 10, jadi sudah ketok palu masuk neraka, diseret Dul Joni masuk neraka. Tapi ketika nyampe pintu neraka, Dul Joni ngerem. Kata malaikat, kenapa kamu tidak mau masuk, saya lemparkan ke dalam neraka. Jawaban Dul Joni gampang, amalan saya 50-50 yang tidak menyebabkan saya masuk neraka. Sementara saya masuk neraka gara-gara nama saya. Kalau saya masuk neraka gara-gara nama saya lahir tidak punya nama. Yang memberikan nama kepada saya orang tua saya. Kalau saya masuk neraka gara-gara nama saya, masukkan juga orang tua saya ke neraka, karena beliau yang memberikan nama kepada saya. Siapa bapak nilai Dul Joni? Gagah bapak Dul Joni masih bener deh. Siapa pak? Abdul Majid itu selalu jadi sebuah itu. Bapak Dul Joni Abdul Majid, ahli pengajian, ahli ibadah, ahli riungan, ahli taklim, ahli pengajian. Maka kata malaikat, Dul Joni kamu tunggu sebentar di sini. Digelateni sing aran Abdul Majid karo Rayyan. Kepethuk kan dari swarga lagi nunggang odong-odong ning swarga. Ditarik Pak untuk dipertemukan dengan Dul Joni. Maka setelah ngaku, maka akhirnya Abdul Majid yang tadinya sudah masuk ke dalam surga beserta istrinya gara-gara amalnya bagus, tapi lantaran memberikan nama anak buruk, maka akhirnya Abdul Majid masuk neraka gara-gara nyampe sembarangan dari yang keseruan Bapak Haji Sofian, Bapak Haji Mas Putih, saya digelatih sama kemarin. Sengaja namun antuk internet. Karena saya ini ninggalkan, gelatih aran bagus itu tinggal ngomong dong trek, metu kabeh. Tetap kudu dikamasakan jadi orang sengen. Karena hari ini fenomenanya adalah banyak bapak-bapak, banyak ibu-ibu anaknya marahnya bagus-bagus internet, tapi karena dua, anaknya gering baik. Lihat, kabut kenalan. Pengsengan mengarani bayu ku ngitung naktu lahir, dinten lahir. Baru diarani lamun Jumat Sabtu Selasa arane sing abot-abot karena dinten Jumat Sabtu Selasa bawaane kencang. Ini aran sing rada lembut, ndak pawak ndak ada wataknya sedang. Lamun Senin Kemis Rebo Minggu dinane dina pasaran halus, naik aran sing rada kencang, sedang wataknya. Kok lahir dina Sabtu dina Selasa diarani dua kayak kereta. Barang gede-gede ngelawan wong tawane kayak andusi. Makanya metode pemberian nama orang-orang tua dulu jangan disepelekan, sudah pendak muharam. Ini, jadi hati-hati bu bapak ngarani kecil bu. Kayak ini bulan Masehi itu diambil dari nama-nama pendeta, patung, sesembahan orang-orang Romawi, orang-orang Yunani. Nah, kembali kepada persoalan hijriah tadi. Tidak kurang 6 sahabat bermufakat, bermusyawarah untuk menentukan Islam harus punya kalender sendiri. Maka akhirnya disepakati pada saat itu harus dibentuk. Cuman memang banyak usul-usulan. Dari mana atau namanya apa kalender Islam itu? Apa dihitung dari lahir Rasul? Atau dihitung dari Isra Rasul? Sayyidina Ali mengusulkan bagaimana kemudian kalau kalender Islam bersandar kepada hijrah Nabi. Karena dengan hijrah Nabi dari Mekah ke Madinah, Islam persis seperti anak panah yang keluar dari busurnya. Jian Islam berkembang sampai Eropa Timur muara dari Turki. Oning Turki mancak turunan kidul.
Sejak itu kemudian Islam punya tahun, baru punya tahun sendiri yang karena disandarkan kepada hijrah Nabi, maka kalendernya disebut Hijriyah. 10 poin sejarah setitik. Kemudian, kalau kalender Islam bersandar kepada hijrah Nabi, sementara hijrah Nabi itu bukan di bulan Muharram. Hijrah Nabi itu berangkat bulan akhir bulan Safar, nyampe di Madinah itu bulan Maulid. Maka artinya kalau meluruskan sejarah, kalau tahun Islam bersandar kepada hijrah karena disebut Hijriyah, hijrah Nabi bulan Maulid, seharusnya peringatan tahun barunya bukan Muharram tapi kedai bulan Maulid untuk sekalian gendong. Kenapa hijrah Nabi yang dijadikan sandaran kalender Islam terjadinya di bulan Maulid, tetapi peringatan perputaran awal bulannya, awal tahunnya adalah di bulan Muharram? Jawabannya dua. Yang pertama, ibu bapak sekalian, Muharram itu menjadi awal paling banyak sahabat pindah sing Mekah ke Madinah. Ini ngomong sejarah keren. Hijrah memang dimulai sejak tanggal 28 bulan Haji. Setelah Bai'at 3, Bai'atus Salisah, orang-orang Madinah pada datang ke Mekah pengen ngaji Islam. Tetapi paling banyak sahabat-sahabat hijrah dari Mekah ke Madinah itu bulan Muharram. Karena itu kemudian semangat hijrah tumbuh itu di bulan Muharram. Satu, kenapa perhitungan tahun Hijriyah Nabi tidak lagi di bulan Maulid, tahun baru di Muharram, itu alasannya. Yang kedua, melirik, menimbang sejarah. Kenapa? Muharram itu bulan yang mulia. Yang disebutkan di ayat tadi, minha arba'atun hurum. Satu dari 4 bulan mulia itu adalah bulan Muharram. Bulan Maulid itu bulan yang tidak ada pengaruhnya sama sekali. Kenapa kalau kita sering memperingati Maulid? Karena Rasul kita lahir di situ. Tetapi bahwa kemudian secara umum bulan Maulid itu bukan kelasnya, bukan kelas-kelas bulan mulia. Karena menimbang Muharram mulia, maka disepakati oleh semua sahabat sebaiknya perputaran waktu kalender Hijriyah ngitung mulai dari Muharram karena kemuliaannya. Oh, Bapak Ibu, para pemuda sekalian sejarah, pertanyaannya terus, kenapa Muharram mulia? Apa enggak mau santunan? Kenapa Muharram mulia? Lima fihi min barakati yaumi Asyura. Karena di dalamnya ada keberkahan kemuliaan hari Asyura, yang persis malam hari ini adalah malam Asyura. Malam pasti nggak ngaji Mas Budi, pasti tanggal 10 Muharram. Malam Asyura, iya. Wong disebut Asyura itu dari kata Asyara. Asyura itu 10 dari kata Asyara. Asyara itu maknanya 10. Pengen 10 madrasah kok. Sebelum pulang diajari hitung-hitungan bahasa Arab, wahid, isnen, salasa, arba'ah sampai tis'a asyara. Kalaupun hari ini madrasah kita itu sudah kehilangan nilai-nilai agama, pelajaran-pelajaran zaman sungai. Karena sekarang madrasah kita ngikuti metode pelajaran-pelajaran umum, tidak lagi diajarkan hitung-hitungan bahasa Arab. Saya itu madrasah, tapi 1, 2, 3. Bahasa Inggris, mangga ini cepet kulit ngaji Mas Udin yang pun bisa sekolah ngomong. Artinya apa? Kalau pengen arahnya madrasah, saiki madroso. Ya bukan selalu 1, 2, 3, baik bu. Asyura itu dari kata asal. Dari sisi histori, sejarah, beda. Karena di Mas Budi kok pengen ningali, silahkan ditinggalin di kitab I'anatul Talibin karangan Syekh Abi Bukhari, Abi Sa'id Muhammad, Abi Bakar As-Satu Ad-Diryati. Jilid 3 kali dari itu. Secara sejarah
Asyura. Banyak sekali peristiwa-peristiwa penting yang terjadi di zaman dulu yang kemudian Al-Quran memuat kisah peristiwanya itu di dalam ayat-ayatnya. Allah mengangkat derajat Nabi Idris itu tanggal 10 bulan Muharram, Asyura si penghuni, yang kemudian diabadikan oleh Allah di dalam ayat Al-Quran surat Toha, surat Maryam. Idris itu punya nama asli Honuh atau Ahnuh, umurnya masih jauh 884. Nabi Idris generasi kelima dari Nabi Adam, karena Nabi Idris cecek dari Nabi Adam. Adam sareng Siti Hawa niku, Siti Hawa ibu selama urip muktamad riwayat metenge 11 balen. Siti Hawa niku hamil 11 balen, setek ngelairaken lanang wadon 10 balen, anak 20. Hamil ke-11 lahir cuman sios, lanang diarani Sis yang kemudian nanti jadi nabi. Ini Nabi Sis punya anak, anaknya punya anak lagi, Honuh, Ahnuh, Idris ini. Jadi masih generasi kelima manusia. Itu Idris. Otaknya cerdas. Di tangan Idris alat-alat rumah tangga muncul, piring, gegerus, coek, kenceng, kekep, kuali muncul. Tangan Idris. Di tangan Idris alat-alat pertanian, bajak, koret, pacul, beluku, garu. Nabi Idris. Tenunan kelambi bisa dijahit kain-kainan itu nih. Zaman Nabi Idris, zaman Nabi Adam sampai Sis, iku malah ngangge kulit-kulit kayu. Cerdas otak Idris. Diangkat derajat itu anjing akan di surga oleh Allah tanggal 10 bulan Muharram. Dalile surat Al-Surat Maryam. Napa? Wa rafa'ahu makanan lemper enggak? Masih di dalam surat Maryam, surat pagian rangsulan. Wa rafa'ahu makanan aliyah, khusyus. Kemudian Allah menyelamatkan Nabi Nuh dari banjir tofan selama 6 bulan. Nabi Nuh niku nunggang perahu tanggal 10 bulan Rajab dinten Rebo, fastawa alal judi ning surat Hud mungkin ditinggal, tanggal nyandar ning gunung Jud tanggal 10 bulan Muharram dinten Jumat Asyura. 6 bulan. Umur Nabi Nuh 950. Arang asli ini Abdul Ghaffar. Generasi manusia ketika itu semua binasa kecuali wong 80. Yang 80 itu siapa? Sing 8 keluargane, yang 72 umatnya. Karena memang pertama kali umat mulai brengsek itu di zaman Nabi Nuh. Mulai umat menyembah berhala itu di zaman Nabi Nuh. Nabi Nuh pengajian 100 tahun Kang Haji Mas Udi. Iku cuman oleh jamaah wong 72, iku pun kelas tukang sol. Artinya apa? Wong boten grebe. Kemana pejabatnya? Ora hadir. Ini pun di wong sugih sibuk. Maka sampai hari ini benang merah peradaban tercipta. Lamun pengajian khusus untuk pengajian umum, pengajian khusus sing hadir sabut. Wong boten grebe. Pejabat boten enten sing hadir, wong sugih boten enten sing linggah. Sing hadir lah model-model kula iki sing dalam cara raine guru BPJS. Ustaz di rumah tomplang, Kang Haji Mas Budi mencuek-cuek ngomong di kemplanga promo berpikir balik kan nagih gitu. Makanya apa kelangan Haji Mas Budi bawa dakwah di pengajian urusan berlatih wong sugih, urusan berlatih pejabat. Pelingkuh. Bahwa kemudian di tempat pengajian ada pejabat milu hadir, iki pejabat hebat arahnya. Bahwa kemudian ketika ada di pengajian nanti wong sugih hadir, wong sugih yang perlu diteladani. Apa sering dengan Pak Lurah. Yang pejabat itu hadir pengajian, dari bilang Pak Lurah pejabat tukang hadir pengajian pejabat hebat. Oh, itu Nabi Nuh. Generasi manusia semua binasa kecuali ini. Yang 8 itu keluargane. Itu pun ibu bapak.
Rakyat pertama ini memilu kelelep. Nabi Nuh itu punya istri 2. Kursi ini melorot, paling pak. Ceplong kursi ini ngaji Mas Ubi. Semangat ningkor. Nabi Nuh itu punya istri 2. Yang pertama arane Wa'ilah, punya anak laki-laki namanya Kan'an. Iki Wa'ilah karo Kan'an ngelawan yang Nabi Nuh. Maka peradaban manusia tercipta dari sini. Artinya apa? Pertama kali Rabi ngelawan laki Wa'ilah arane. Makanya mbok penten ning Cirebon, Rabi sing tukang lawan yang laki ini iku arane masih leler Wa'ilah. Wa'ilah niku ibu-ibu lamun ngomong ning laki belum pernah nongkrok ndas, mencangak ningar nyongir, lambe dhuwure etes lambe sale utes. Wa'ilah no. Makanya bapak-bapak duwe Rabi model mengkono tuker tambah bae. Wah kan lingkar selatan dalan. Ibu Wa'ilah punya anak laki-laki kan, punya istri kedua tidak disebutkan dalam sejarah siapa namanya, tapi punya anak 3, Ham, Yafis, Asam. Punya istri masing-masing 1, jadi 6 tambah kali 80 tambah 70 kisah lengkap surat Hud tinggali deh. Kemudian siapa lagi? Nabi Ayub 18 tahun sakit berkepanjangan, sembuh tanggal 10 bulan Muharram hari Asyura. Ayatnya ning surat Shad, ini masaniat dulu wa antara rahim. Tanggal 10 Pak. Kemudian Nabi Yakub ini punya panggilan kecil namanya Israel yang sampai hari ini jadi negara sing dilaknat karo Allah ke Israel. Iku panggilan kecil dari nama Nabi Yakub. Umurnya 147 Nabi Yakub. Hari Nabi Ayub umurnya 100, Yakub 147. Kenapa Nabi Yakub diberikan ujian oleh Allah kebutaan matanya selama 25 tahun? Kenapa buta? Meratapi anak yang paling dicintai Nabi Yusuf dilemparkan ke dan sumur tua oleh kakak-kakaknya. Maka waras tanggal 10 bulan Muharram. Termasuk Nabi Yusufnya dikeluarkan dari penjara setelah tutup jatuh 7 tahun mendekat tanggal 10 didakwa atas kasus pelecehan seksual kepada siapa? Istri pembesar kerajaan Mesir yang bernama Ketir, punya istri namanya Julaiha. Tejul. Tanggal 10 bulan Muharram, karena dia bisa menampilkan mimpi raja yang sangat sulit ketika itu. Kecenderungan hikmah sejarah dingin diberi paham. Kemudian siapa lagi? Nabi Musa ketika menyelamatkan Bani Israel. Dari sini cerita ini kita tahu Israel, orang-orang Palestina dari mana asal-muasalnya? Dari Mesir. Bani Israel, komunitas umat kaum yang selalu ditindas oleh Fir'aun. Kemudian Allah mengutus Nabi Musa untuk menyelamatkan Bani Israel. Setelah perang Musa dengan Fir'aun, aduan sihir Al-Quran, maka Bani Israel dibawa oleh Nabi Musa untuk berangkat hijrah supaya selamat saking Fir'aun. Nyatanya Nabi Musa dan Bani Israel ketika itu terjepit di tepian pantai Laut Merah di Mesir. Sementara Fir'aun dan tentara yang siap membunuhnya ada di belakang. Maka jawabannya dari Bani Israel, Musa, sia-sia kau bawa kami untuk menyelamatkan diri. Pada akhirnya kami akan bantai binasa di sini di tepian pantai. Klik, urut di kapal, urut di perahu. Tapi atas izin Allah, Jibril diperintah Allah ngomong dengan Nabi Musa. Apa jadi Allah? Idrib bi'asokal bahar. Apa ini hajar-hajar pengen hajar baik. Hajar mewatu Bapak. Idrib bi'asokal bahar. Pukulkan tongkatmu Musa. Disabetakan yang Laut Merah sing Mesir membentang jadi jalan nembus 2 benua sampai ning Jeddah. Ning Jeddah wadas belok kanan. Karena bukan kepo. Makanya ibu bapak yang pernah berhaji, pernah umrah, mesti diajak destinasi wisata religi oleh KBH-nya untuk sekedar melihat peninggalan Nabi Musa di Jeddah itu Laut Merah dengan terpecah dan dibedai. Yang dari situ dibawa oleh Nabi Musa melewati Damaskus Syria sampai hari ini nempat neng Israel. Maka dari Israel itu pun sebenarnya sudah wes tanggal 10.
Nabi Daud. Nabi Musa umurnya 130. Nabi Daud diampuni dosanya oleh Allah tanggal 10. Kenapa Pak Nabi punya dosa? Karena dulu Nabi Musa Nabi Daud pernah kefitnah terhadap seorang perempuan yang pada akhirnya diperistri padahal masih istri orang lain. Itu sejarah yang antik Pak. Nabi Daud itu memang seorang nabi, tapi beliau seorang raja. Kerajaannya diwarisi dari mertuanya yang bernama Tolut. Buka Al-Baqarah. Perang Raja Tolut karo Jalut. Maka setelah jadi raja mewarisi kerajaan mertuanya, Nabi Daud akhirnya jadi raja. Memang salah satu nabi yang beda dengan nabi yang lain. Kalian rabine kata batul. Nabi Daud itu di kitab Tuhfatul Madiyah disebutkan rabine 100. Bercelanahan. Dan di sekampung itu berluyukan rabine Nabi Daud tapi kayak memerling. Kenapa sih istri Nabi Daud masih banyak Pak? Karena memang poligami belum ada aturan. Wawayuan dari enten batas sih. Tapi aku nyalakan Nabi Daud. Nabi Daud itu punya mukjizat 2. Nabi Daud itu dibekali kenabian oleh Allah 2. Yang pertama, wa alanna lahul hadid ning surat Al-Anbiya. Nabi Daud itu mukjizatnya pandai melepaskan besi. Besi sekeras apapun di tangan Nabi Daud persis kayak ager. Palurah. Makanya Nabi Daud yang gawe senjata gena perang. Orang Musa gelati tukang pandai. Kalau tangan itu sisiri dewe. Lekule ada emas perhiasan, atribut aksesoris, ibu-ibu perhiasan, gegelang dari emas batangan itu harus pandai dulu. Karena yang Cilegon, yang Banten, anu putih, yang ayah anu putih yang terkenal dulu menjadi tempat pandai gawe emas. Apa sampai hari ini disebut pandai gelang? Kenapa tukang pandai gawe gelang? Di Serang ada satu kota untuk mengenang sejarah perlawanan Cilegon kepada Belanda. Geger Cilegon 1888 dipimpin Kiai Haji Wasid asal sing Beji, Kiai Wakia, Bagus Ismail, Kiai Hasan Tawir, Kiai Sin. Berangkat perang gawe senjatane harus ing tempat tukang pandai. Sampai hari ini jadi kampung ngarane kampung kepandaian. Ki Wasid ketangkep, Kiai Cilegon ketangkep digantung sampai hari ini tempat ngegantungnya jadi kampung, arane kampung perlu kabeh lagi belanja. Iki Ciranggon Kang Haji Mas Udi apa sebab arane daerah Ciranggon itu? Cai Manggon. Hah? Cai Manggon. Hah? Cai Manggon. Cai Manggon. Cai Manggon. Penjelasan ketiga lagi banyu. Bapu ngomongnya asal baik. Boleh banjir. Sejarah. Yang kedua Nabi Daud itu ibu bapak mukjizat suaranya. Nabi Daud itu kalau sudah mengkaji membaca kitab Jabur jangankan manusia, manuk lagi mabuk reren, angin yang sedang berhembus berhenti untuk mendengarkan alunan suara Nabi Daud. Masya Allah enak. Maka Nabi Daud kalau sampai ngaji kitab Jabur aja bunyai perawan kalau pengen dikawin. Karena bini wakil itu aji macam-macam kan, aji maksud di suara enak itu anugerah untuk disyukuri. Wong suaranya enak mah ajur di lagu, aja di lagu, udah di lagu wong suaranya enak mah enak baik. Tapi itu suaranya orang enak. Ngaji kok apa di lagu-lagu. Jadi aku suaranya orang enak, mah ajur di lagu, ini mulas sing ngono. Bukan berarti menghilangkan kesempatan bagi orang yang tidak punya suara orang enak. Oh maksudnya orang masalah yang penting apa dia gawe. Apa ada suara enak di lagu-lagu ngoblak anak ngepen aja WC. Ayalah sholat. Sudah digeledokan gitu. Nabi Daud tuh hari kapan? Kang Haji masuk di wong kula derbe kakang, artinya pernah kakang dulu. Hilari rakyat di kampung boten antuk-antuk sampai umur 30 tahun ibu karena memang ada keterbatasan fisik dan cacat. Tidak sama lamar wadon gelem wadon. Tapi suaranya enak aja nih Pak. Melung berangkat ning Lampung. Barang untuk 2 tahun tuh Bapak Haji mantuk ning gereja, pegawai rabi kula kelek. Takon nek Kang Jone rabi bareng ning kana. Sebab maji kakang kula maghrib adzan. Noli. Akhirnya barang adzan kakang kan cuma di rumah kakang. Noli.
Barang mulai 1,5 bulan itu celok ning omah. Noni. Nanti kami nak kenapa sikat karena artinya apa boleh rabi gara-gara makan suaranya enak makan perlu disyukur. Kanan ge baji Pak Lurah Nabi Daud kena fitnah kemudian awas ke dengan peringatan bapak-bapak. Nabi Daud satu hari naik kuda belusukan dengaran belusukan menuju wong saiki zaman-zaman sengen pengen dekat dengan rakyat narani rakyat boten kados ning dedalan kependak wong wadon malah enen tes ngumbar ning kali kalau wadon mungkin ning kali mah di zamane Nabi Daud zaman wong tuwa-tuwa ngumbar ning kali ngumbar wong wadon ku tetapi sarung Daud doang kan mrene konon kan apa namanya lho pikiran Ate ngobong. Ombong kira kok anu Ngobong. ae kemben kok. Lah kadose mah wadon kira beda. Nabi Daud terkena fitnah ki. Sing iki. Maka dari sini Rasul mengingatkan kepada umatnya yang laki-laki agar tidak terjebak seperti Nabi Daud. Ana hadis kanjeng Nabi. Idza ra'a ahadukum imra'atan ajibatan, seandainya kamu sekalian wahai umatku yang laki-laki ketika kamu berjalan di satu tempat melihat seorang perempuan sing beneran gawe menarik demen maka jadi Nabi kanjeng Nabi apik diparani apik diikuti ada tidak usah kamu ikuti datang saja ke istrimu karena apa yang dipunyai oleh wadon kan rabi ini regeduwe karena tidak jarang Pak Lurah wah kamu wah ini kan bener wadon rada bagus akhirnya diparani rabi tuane sing ditinggal kebayoan petun-petang akhirnya apa bentrah jadi kanjeng Nabi urung usah ubek-ubek kali ya wes wong wadon sing ayu mau kan dimiliki karo wadon sing ayu kan rabi kita geduwi orang mengkonon kan nggih kan kan duwe rabi kita geduwi apa bedanya tak beda nih, kita kan ngaji begini. Pak Lurah. Oh ya, ngomongin Pak Lurah menyerah. Ngomongin Pak Lurah kan Pak Lurah itu anu tuh. Jadi bagaimana nih ceritanya kalau simpelan sebelum Muharram sudah nikmat. Akhirnya Nabi Daud tegur sapa kalau si wadon, mesti pun dina ngombak. Sampai terbi lagi, sampun. Siapa laki nih? Saparan Abdul Haq Istul Joni kan bilang gampang saparan nih Istul Joni balik ini dinam Ciranggo senen dia salam ning laki ini dan Istul Joni mengko balik salam kan ning rumahnya kan ning griyane bapak kan kan ngabet ning tuan nggih mantuk si wadon pajan lagi nih kamu jika petuk Nabi Daud yang dedalan barang ketakon nyalamakan kakak kon yang berian terus ya itu kamu ada lo enak arane Nabi rajin lalu mana we maksud dengan THR tak apa ada rajin berangkat ke Dul Joni betelane medet nggo batik besar celana ireng sepatune ngejengak arepe berangkat Nabi Daud akhirnya jadi Dul Joni ke Tuan Raja saya yang istrinya ketemu Tuan Raja di tengah jalan katanya Dul perintahkan untuk adep Tuan Raja oh iya Dul Joni Pak Dul Joni memang sudah berapa lama nikah baru 6 bulan 5 bulan Pak udah punya anak belum wes saya itu kayaknya ke Nabi Daud hari ini Pak Dul Joni cari yang Ciranggon Beci terus merono ku maning ku ning gedong kepaten nyamuk wadon apik 1-10 nikahi nanti saya yang membiayai akan saya jamin fasilitasnya sampai mati dengan catatan Rabi ini Pak Dul Joni pegaten karena tak kawin karo kita lu Nabi Daud repot ikhlas bekan dan jadi Dul Joni siap Lihat siap kan Dul Joni menang banyak metu siji oleh maka
Maka dipegat kalau Duljoni setelah enteng idah dinikahi Nabi Daud. Ku dosane mau kedelengah. Hari nikahi menikah resmi. Diampuni tanggal 10. Nabi Yunus medal sing juru teng iwak tanggal 10. Atas sejarahnya aku. Itu sekedar sejarah. Perlu diketahui tapi memang tidak terlalu penting-penting amat. Tapi pada akhirnya Al-Quran itu 2/3 dari ayat-ayatnya adalah cerita. Maka orang Yahudi ngomong Al-Quran kitab dongeng. Tetapi pada prinsipnya cerita bukan hanya cerita fiktif, tapi cerita fakta kehidupan. Kenapa? Karena tidak jarang sebuah cerita juga menjadi sebuah kisah inspiratif. Wah kayak uang, pengajian, kita akan hukum orang ngerti. Berarti cerita nih kadang-kadang mandok-mandok. Itulah hebatnya. Wes, itu sejarah Asyura. Sekarang apa kemuliaan? Sampai orang Cirangon mengadakan peringatan Muharram tanggal 10 Muharram. Ibu bapak sekalian, ngaji Asyura berarti ngaji sebuah hari yang memang dari dulu sampai hari ini mulia. Karena itu kemudian kemuliaannya harus dinikmati. Keistimewaannya harus kita ambil keuntungannya. Maka dipastikan diterangkan sahabat saya ngaji Mas Putih Ustaz lain yang pengajian apa yang sampai bertemu kalian. Kenapa? Ada satu rekomendasi paling penting dari Rasulullah menyambut Asyura. Itu nomor 1 karena puasa. Nggih. Berarti kapan puasanya? Banyak esok. Artinya puasa apa yang Allah berikan ketika kita menyambut hari ini besok itu dengan cara puasa. Hadis Rasul Bukhari Muslim kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man shoma yauma Asyura kana kafaratan li salatin madiyah." Siapapun yang menyambut hari esok Asyura pada besok tanggal 10 karena puasa, maka Allah akan memberikan penghargaan. Dosanya 1 tahun dihapus karena Allah. Usul amin dul. Kudu duwe iki mah sebuah kepastian. Hari sirane puasa diapura dosane. Amin sekor bareng orang puasa mengawan. Amin banget. Oh, jadi puasa badannya sepak puasa. Ibu bapak yang tidak punya halangan emang. Untuk model manusia model kita jangan kena setahun. 2 hari saja dosa kita itu lah ditulis ke rekening ngomong utak rekening. Kebanyakan dosa maka ketika ada hari yang sangat istimewa sanggup menghapuskan. Bukan dosa 2 hari, setahun kudu dilakoni emang. Niati pripun Pak? Wis niat ngurus agak 3 niat tenangane ati. Ketika ngomong ati itu berarti bahasa yang dipahami. Bahasa yang dipahami bahasa yang Cilanggon. Lah dadi niati priye? Cukupnya esuk puasa tanggal 10. Brek selesai. Urusan apa itu? Oh Cilanggon itu 2 Arab. Berarti nama itu sama asa. Tidak ada keutamaan melaporkan dengan bahasa Arab. Yang penting niate. Kenapa? Karena tidak jarang ada kasus keliru puasa teh. Wong urut bisa niate di nama itu kan udah apal kita puasa di sungai beresah. Kok kan usah nama itu. Cukup yang juga ada nggak guna. Lihat esok puasa di minggu. Selesai. Tuh hebatnya jadi ahli pengajian. Bukan pengajian, bukan meruai ke Asyura kita tanggal 10 besok puasa. Baru-baru ini tetangganya kan orang pengajian dan bilang tetangganya tanggal 10 lemes kan melakukan tubuh saya. Ini tidak tubuh saya, lalu lemes teman jadi puasa. Puasa apa teh? Asyura. Wis tanggal teh cepol. Dari pengajian bilang, kami penting ngaji gua masya Allah. Gua ngaji maksudnya enak usah ada pengajian ini kan wenten kiai deh. Go, nanti puasa. Malah bapak-bapak kalau malam ngedamel enak libur banyak esok. Udah puasa, enggak kerasa pegel salat subuh pak tuh. Tadi dohor, salat dohor, pak tuh. Tadi asar, salat asar, pak tuh. Maghrib akas, overdosis tuh. Enak. Jadi kanjeng puasa masya Allah. Bahkan kemudian kanjeng Nabi merintahkan kita berpuasa di hari Asyura itu hukumnya sunnah. Israel itu kanjeng Yesus pun puasa itu Pak.
Hadis Kanjeng Nabi menyebutkan innallaha qad iftarada shauma yaumin ala bani Israil wa huwa asrul muharram. Kalau kita puasa besok itu hari sunnah, hari Asyura itu sunnah, tapi hari Israel hukumnya wajib. Kenapa? Allah mewajibkan puasa setahun sekali sehari. Kanggo Bani Israel kapan? Besok tanggal 10. Karena itu kemudian memerintahkan kepada kula lamun arep puasa tanggal 10 sampai 10 doang. Kedai semenjak wau dinten Sabtu, mbok boten kelingan dinten Sabtu disambung karo dina Senin. Kaliye takut puasa kita menyerupai Yahudi. Kalau puasa kita menyerupai Yahudi, kita masuk ke dalam ancaman Rasulullah. Man tasabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapapun yang menyapai satu kaum, maka dia akan termasuk dalam bagian kaum itu. Kamu terpuruk lah. Istupa Asyura aku manuan ya. Kalau ada zaman yang terlip puasa bema. Siji itu Pak. Itu kependak ya. Santunan, kependak hijrah. Yang kedua kalau aku Pak, jadi Kanjeng Nabi. Yang kedua jangan sampai ditinggalkan sedekah. Makanya peringatan ning Ciranggon pas bahwa enten santunan sekali deh. Terus masih juga. Apa kata Kanjeng Nabi? Mangsa kosur batama enti Asyura. Siapa yang memberikan minum, jangankan satu botol, satu gelas, satu teguk, tapi di hari Asyura malam hari atau besok. Sakahullahu yamal aksil akbar, maka kelak Allah akan memberikan minum untuknya di saat manusia pading kelaparan, kehausan, di saat lidah menjulur ke bawah saking ngelak, saking haus. Wong sing ngenai sedekah minum di hari Asyura besok kena minum karo Allah. Nah itu termasuk sampun masyarakat Ciranggon bahu memberikan sedekah gitu. Nek yatim sedekah kan kanggo pengajian diinum dimangan karo bapak. Masya Allah berkah wong Ciranggon. Banyak esok malah bangkit malam esok. Mbok ibu ketekan bunyai beriman kan. Di sampun tuang gondor, wong dasi ke kudung ban-ban, gaul terigu, gaul apa kan karung terigu, cap segitiga warna biru. Tekan inggrani ibu, wah ini kesempatan. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ibu nyai kalau benar di dinten Asyura. Kulane pengen sedekah ibu nyai, tapi maaf nyai nggih, jadi duit uang kulane pengen nginum. Nah nginum. Terus senang urusan nginum PCC baik, boten nyai, wong kulane kok sipeng pengajian. Satu sungai sedekah nginum, jadi aku bakal tidak nginum besok akhirat. Kok nonton aku terus kita tawari karo Bu Nyai nginum apa lah, hanya tak nekakan sareng kula dah. Buat khawatir boten selera Ibu Nyai. Makanya tak tawari Bu Nyai nginum apa? Sing panas, sing atis, digabung ta sing panas atis. Jadi Bu Nyai ini orang nang lombok meriang. Maka barang ditawari jadi bunyi wis nang kanan benda seger jam subuh dimuter-muter ngompreng jok sprek deh. Nggih mangan nggih. Tuh kok anak sprek mesti celek tampil mangan. Mereke nobokis kan dudu ta. Toro gani 5.000 nek kena. Dadi sedekah 5.000, sprek 5.000. Sampun 10.000 weh. Punya ini kegeberan barang jenis sprek. Barang balik ketemu karo batur-batur beran. Iya teh. Tanam sprek. Maka apa yang didapat oleh itu ketika bersedekah seperti itu, megongan sprek mengko, maka di saat seluruh manusia kehausan, matahari satu tumbak, bumi diganti perak, semua lidahnya menjulur kepanasan. Ibu sengaja sedekah sprek besok berantem yang sarwiwitan. Seger, lihat atau kena sprek. Gampang itu. Asyura. Pak Lurah segala hadirin gini, Masya Allah kalau sampai dipadakakan kalau hadir tempat lain. Kenapa itu pas momen tanggal 10 wow itu. Ikut doang tak tidak. Di dalam hadis yang lain kalau Rasulullah pun bersabda man tasaddaqa fi Asyura, siapa yang bersedekah di hari Asyura, panganan, minuman, apapun, maka 6 malam yarudda sa'il, maka pahalanya sama persis seperti orang-orang yang pada saat hidupnya belum pernah sekalipun gosir, nolak beriman. Artinya apa? Masuk ke dalam rombongan orang-orang yang dermawan, Abdurrahman bin Auf, Utsman bin Affan, Abu Bakar Siddiq, kelompok elit.
Kan bulan kadang-kadang ini sedekah mau kan. Oh, mana yang masjid, mana beda terus kan ngaji gitu. Sedekah sih buat nonton tandingan ini. Termasuk acara-acara mereka terlibat. Sedekah niku ibu apik dipadakan. As-shadaqatu ala arba'ati anwa'in, sedekah itu terbagi 4 pengertian. Al-wahidah bi asrin, satu sedekah dibalas 10. Al-wahidah bi sab'in, satu sedekah dibalas 70. Al-wahidah bi sab'ini atin dibalas 700. Al-wahidah bi alfin, satu sedekah dibalas 1000. Sedekah boten padha, Pak. Senajan sami duitnya 10.000, tapi beda tempat, beda apresiasi dan penghargaan serta pahala. Ada mana? Al-wahidah bis asrin, satu sedekah diberikan, satu sedekah dibalas 10. Kemana kita alokasikan? Bahwa an yunfiqoha lil fuqara wal masakin. Satu sedekah bakal dibalas 10. Lamun dinekaken yang fakir, yang miskin, yang yatim. Iku siji dibalas 10. Lamun nek tak mengisuni sedekah 1000 dibalas 10.000. Dalile surah akhir surah Al-An'am, man jaa bil hasanati falahu asru amsalnya. Berkilingan ora apa berkilingan sohor bae. Ngomong sombong menurut pilingan tut udur. Ora apa. Guys, itu satu sedekah dibalas 10. Iya, sekarang satu sedekah dibalas 70 kemana? Bahwa an yunfiqu halil aqarib, ketika sedekah itu kita berikan kepada saudara-saudara kita, kerabat-kerabat kita, famili kita. Jangan salah, sedekah kepada keluarga itu lebih gede ketimbang ke fakir miskin. Yang ketiga, satu sedekah dibalas 700. Kemana kita berikan? Bahwa an yunfiqu halil walidain, ketika sedekah itu kita berikan kepada kedua orang tua kita. Asli Pak, sedekahnya wong tua itu ngalahaken sedekahnya siapapun. Pengganjarannya siji dibalas 700. Maka perlunya kita sebagai anak kuatin orang tua. Kudu yang tua sikari siji-sijine lau telesang. Setahun sepisan nembekan kuatin nek THR. Sing lanang sing kena BHS, nek sarung gajah anggreng bisa. Sing wadon tetepane sendal lili. Tas sendal lili, wong sing nggus tuwa kena udan semit bae ngoblosok sikile ngarep kabeh. Yang dasar anaknya wong tua kebeda ketimbang wong tua nih anak. Wong tua nih anak. Wong tua modal dengkul ngingone anak 10. Kaingon dadi wong kabeh. Anak 10 ngingone wong tua siji kadang-kadang diren. Ning kampung kula ning kan. Dirambon boten. Apa nih? Boten lan dirambon. Anaknya 10 PNS kabeh wong tuane tinggal siji. Kan sing wadon terus ra diwatuk bae kan. Iku wong tua tuh untang-antingan. Nang anak bungsu wadon. Embek oleh 3 dina laki ini sing protes. Nah, lah anaknya udah sering jual kan wah tetet. Lah si kon pindah. Ndak gentian. Akhirnya dia ngomong karo anake, "Bu ngalih piye me tetet ya si ora apa-apa mending diantar merane." Dipindah digotong di aku kan diganek panekane motor niu karo anu karo tutune. Bareng sen tetele patang dina teh nek kakang lihat kan bete me kakang lihat teh ya si ora apa-apa pindah muter-muter sampai Penaregan perapatan. Digoteng motor niu karo tutune. Kuat teplok ya. Sedekah wong tuh lebih gede, Pak. Tapi puncaknya apa? Al-wahidah bi alfin, satu sedekah bakal dibalas 1000. Kemana kita berikan? Bahwa an yunfiqu fi sabilillah. Ketika sedekah itu kita berikan untuk sabilillah. Jalan Allah ya, masjid, terminal sabilillah. Maka harta ibu bapak om Cirangon yang diberikan untuk masjid bukan 1 balas 10, bukan 1 balas 70, bukan 1 balas 700, tapi 1 balas 1000. Apa bu pendelak-pendelek uang? Nah uang serius pendelak-pendelek. Renung-renung apa kok pinteng renung? Ya Pak. Harta
harta yang ibu bakal manfaatkan besok, termasuk malam hari ini. Malam hari ini acara ngaji. Ngaji itu sabilillah. Sedekah paling gede itu pengajian, ngaji Mas Budi. Sedekah paling gede itu pengajian, karena sih jadi baru saya. Kenapa? Wong sing mangan ahli-ahli ngaji. Hari kula sedekah ngereo, sing mangan macam-macam. Sing ahli pengajian sing ora salat gebung ngereo. Nek kampung kula mau kan pengajian 30 40 ngereo. Satu sakat. Ambon iki Cirebon. Hah? Apa nih kalau nggak tambah-tambah uang? Berarti di kampung kula kan ketularan sing kene enggak? Mereyong sampai kancingnya jauh sisi keren banget saya buru-buru. Orang balik ini rumah, dia di sini kan di sini mereyong. Kancingnya kayak jauh sisi kok. Nyulur ini. Yang biar ini pakai ngarang-ngarang nggak bisa. Maka acara malam hari ini, Masya Allah, keberkahan, keuntungan semuanya. Masya Allah. Terakhir. Sampai setengah langsung sama sejam. Suwe-suwe. Rasaan godok ngolot main buat angkot. Aduh sekali jemper bu, serusin terang aduh lawas lah. Apa yang lain? Man masaharok sayatin fi asura. Mau bu. Siapa yang mengusap kepala yatim di hari Asyura? Iya dalil. Bahasa ngusap itu bahasa identik yang artinya apa? Setiap usapan itu berarti lambang kasih sayang. Karena ngusap itu ngelus itu kan eman kan orang mesti ngelus doang. Kenangan, khawatir. Maka hadis redaksi hadisnya nggak masalah hebat beneran selama dipahami. Sinten uang usap bundas anak yatim sampai di hadis Kanjeng Nabi banyak yang lain berarti Imam Baihaqi cara usap bundas yatim ku beda juruse. Lamun yatim lah ke bapak nane ibu iku ngusapi sing arep ning mburi. Lamun yatim enten ibu enten bapak kan enten ibu iku kebalik ngusapi sing mburi ning ngarep. Apa cengar-cengir iki ilmiah nyenger ta beneker. Tapi lamun yakin dia tuh sing arep ning mburi ning ngarep, cuman mau kan nempel, Cik. Ambil ngusap-ngusap doang. Iki mah Pak Erwin di mana? Lalu yatim besok jam 10 ngajar layangan gini libur. Ngajar libur 10. Bang, bener Bang. Apa Pak Erwin? Bener. Bapak udah mati kan ya? Iya Pak, kesetron. Bener. Ikut semangat dari gubernur layangan tuh sak dua pendas, terus yang mereka ngajar layangan sebenarnya di mana? Ngajar yatim iki RWG lo. Pusat pendas nepet itu. Man masa harap saya tepi Asyura, maka nama ahsana ilawa ila. Kami malah di Adam. Siapa yang mengusap kepala anak yatim, maka pahalanya akan diberikan oleh Allah seakan-akan pernah berbuat baik kepada seluruh yatim yang ada di kehidupan dunia ini. Persoalannya, jangankan satu yatim yang kita santuni, yang kita sayang, kita usap kepalanya. Jangankan 1000 yatim, jangankan seluruh yatim yang ada di kehidupan dunia. Satu yatim saja, hadis populer, hadis yang sering diperdengarkan di pengajian-pengajian. Apa kata Rasul? Ana wa kafirul yatim fil jannati. Kata aku dan penyantun anak yatim kelak di surga seperti ini. Rasul berisarat dengan dua jarinya, telunjuk dan jari tengah, yang kita tahu posisinya berdampingan. Artinya apa? Sinten wong sing eman nyantuni anak yatim apik bakal siji besok anjing swargane rendengan karo kanjeng. Amin. Si pengikip Pak hari mulia kan doang Cirebon. Mungkin bating kita hadir pengajian mati kabeh wong Cirebon. Nanti swarga kabeh. Tapi si wani aneh. Selinger. Tapi ngomong ngobrol Pak, ke kampung kula tak kerahkan mrene, ada siap mah. Gimana tuh lagi pengajian mati syahid. Man mata murabitan bisa billah kata syahidah. Siapa mati dalam rangka sabilillah ya kan mati syahid.
Ndak ngaji orang itu ngaji Mas Udi. Diberitakan yang itu Fajar Banten ditulis itu diberitakan di satu forum pengajian di kampung Cirebon. Semua jamaahnya mati syahid semua kecuali sing ceramah. Lah kok ini mati siapa sing ngalah kakak? Enggak, balik ke daerah baik mah. Siapa sih ngomong almarhum ada ya. Balik ke daerah baik. Lu ngomong ini ke daerah baik. Jawab baik. Lanjut nanti. Baiklah, 10 menit mana saya akan akhiri kajian malam hari di Cirebon yang penuh dengan berkah ini. Satu kisah, satu cerita mudah-mudahan inspiratif, cerita yang insya Allah akan mendorong, memberikan penyemangat dan semangat untuk kita. Ceritanya malam menteri di kitabnya Anak Tutorial dan Ngaji Mas Udi, silakan nanti dicek jilid kekali. Satu hari sios keluarga ibu bapak laki berbiraya lebih kecil kali, tapi hidupnya dalam keterbatasan ekonomi. Pas-pasan laki nih kelebah kedamelan serabutan enten kedamelan boten nganggur, tapi rabine sabar, rabine ahli pengajian kayak wong Ciranggon kayak nanti. Enak buntu. Maka persis kejadiannya malam hari Asyura, dirayati kang banyune semua Asyura. Anu puasa tak puasa di eman no. Tapi udah dipenyur, boten berbe persiapan kan di sahur nah wong tua mau puasa sahur penting ya. Oh memang puasa kan modalnya niat. Lamun kula jemboten puasa jam 10 urung muluk pendelak itu. Tapi lamun jare puasa jam 10 jam 12 kan biasa bae, niat sing pada hari. Nggih. Masih bapak jam 10 orang memolok orang puasa bodoh, pendorong itu rabine itu ngelih. Tapi yang naik puasa jam 12 sudah 3 ini ya jam terus kecil pripun enggak banyak sampai sekian beno. Saya kita niat puasa kita halu tangi tahajud karena tahajud yang Asyura itu masyaallah luar biasa. Dan yang esok kita salat subuh karena belati pegawaian mana boleh pegawaian. Gitu saya orang makan berangkat jam 3 tangi tahajud Asyura tahajud ning sipenge esok pas Mas Yasin berangkat lagi. Yang dunia lagi kita malam muter-muter ning Cirebon kan kecamatan Bojonegoro. Milari pedamelan wonten griyan ora disugi. Mampir marang ngetok lawang. Assalamualaikum, waalaikumsalam itu rabine Bu. Kenapa Pak? Suket-suket yang latar kita siap butuh serang gula nggih, bulan tisu nginep, tisu ngapa itu terserah. Ayo jadi si ibu niku urusan mang sukete masih pendek udah putih. Dunge manis sampai setengah 11 ning pasar lor ulit. Nanti siji pasar sing butuh digelateni pasar sing rame pasar Keranggot. Berangkat setengah 11 meribu. Apa tujuan ning pasar? Karena pasar tempat transaksi jual beli wakeh. Cepekan mau bedamelan. Paling boten kuli panggul Cina ngangkat di beras, ngangkat di tepung segala macam kan. Berangkat ning pasar baru. Nyampe ning pasar baru ning Cina ngelamar. Kok anak beras yang digawe? WBK beragak mang. Sampai dohor kumandang adzan masjid pinggir pasar. Akhirnya aku ditunda dulu berangkat ning salat ning masjid. Ring si salat ning pojok masjid sambil nangis. Kenapa? Khawatir sore sampai ubalik boleh apa sing krunya kecil saya rabi. Karena bagaimanapun seorang suami ketika keluar dari rumah tidak ada yang ada dalam benak pikirannya kecuali anak kita rabi ini. Makanya sing dari rabi ini kudu ngerti perjuangan seorang suami ketika di jalan mencari sesuatu ku mau kan sing pikir ibu karena kepengen membahagiakan istrinya. Kang Haji Mas Udi kalau pernah ningali pengajian wong lanang lagi mana kabel sutet kabel listrik. Lamun dipikir-pikir regel mati setengah ruru awan kan iku rabi ini malah gini goyang lidah cuma ngeri mangan mie ayam bakal telus minum teh botol ora-ora bina-bina kan barang pusing goyang lidah mulu calambene ngejendol kan bekas lambene rong sendok perjuangan laki apa itu kadang aku bingung laki itu wedane apa betul diturutin kadang wedane pelit segala macam masyaallah iki rabi tenan pati bener di dunia ini tidak ada suami yang pelit sikane rapi boros
Apa yang warna-warna pas? Las! Karena sekali lagi suami ketika berangkat melangkahkan kami itu keluar rumah, yang ada dalam benak pikirannya satu, bagaimana kemudian caranya membahagiakan istrinya. Cuma dimaukan kadang-kadang rabi ini setelah APC skutin nengakan abu dan tengakan bayar sedang tengakan bira betin tengakan wong rabi kuake keinginan sahabatnya 99 bukan sahabat hanya neng kasur tapi bawa kemungkinan keinginan wong wadon naik KPC semua perlu dituku kamu saya mau sempakat setengah jam sobo lagi nonton sekurangnya sama yang pempakat kurang ajar rabi masih pesan asalnya ngomong kenen, laki pun apa be oleh peces nane rabi, orang kaya rabi, watak yang mengkon apa begitu koni, akhirnya apa jadi lagi? Kehidupan rumah tangga tidak hanya untuk hari ini, harus ada simpenan. Tadi yang pengen gagai rumah anak pendidikan, maka akhirnya dikeran nggak dari pelit untuk pelit ibu nasi boros. Orang ngomong lain, aja maksud rabi deh. Rakyat pula kekenceng itu 25 generasi. Oh kekenceng jadi 25. Sing cilik, sing sedang, sing rada gede, sing gede, nanti sing kaya parabola kan sing gede sampai didokane mboten muat ning tembok didokane kamar mandi. Kotor arep aku dicantolaken ning ngono. Barang kula adus. Barang kula adus, ringsi adus kan nunggu antuk nanti gosok gigi itu baru ambek kesuwen parkuan lare kan. Dia terang bae. Rabi marah apa nih kak? Apa nih kan dengerin gangguan? Kali ya? Kecil pikulan udah salah kita. Kakak yang sing nyeragam. Apa nih kan nyeragam? Oh kakak jadi itu orang kamar mati. Medal di mulut Rabi ini masih awam. Tak kali sering mulut. Hei, ini kekancang kenapa? Jawabannya simpel Kang, bukan kagol hajat, udah urung nyelin-nyelin yang tetangga. Tak ulangin mana Kang? Kapan hajatnya? Anak masih jalan. Mengkopi orang bulan sedurungnya hajat tuh buka kacang. Iya lah akan kacang. Urupan rongsokan. Berdeketan. Lalu kita kalau itu buka kenceng alasannya bukan hajat. Anaknya masih jalan. Ya ngaku ibu-ibu masih orang perlu geti tuku itu di ngomong enak itu medan laki ini pelit ibu ini ngebina-bina waduh orang perangkat ceritanya jangan rolas simpel ambil kan masuk dikit maka akhirnya nangis sama pojok masjid Allah berikan rezeki untuk anak-anak untuk istri lagi puasa asuh berangkat maning sampun terus atas lah tuhar berangkat maning pasar kependak wong ibu-ibu cerahon arep ngehol bergorong tuku gedang tuku ini kasih abang rulu beriotan kan jadi bapak ngomong bu saya bawakan ya ke tempatnya nanti ibu kasih upah ke saya itu ibu cerahonnya kewat pesuruh mangus parah ini pengeran jadi kan pelunya itu nah, uangnya Ciranggong ini hadir mau ngirang karo abang. Rendengan. Bodoh. Sampai setengah telu, sampai jam telu, sampai asar ngaji Mas. Sampun begitu ringsi salat asar, wong-wong pada mantuk kayak ngegaur-gaur sekenten masjid. Yang ada di pelupuk matanya terbayang lambaian tangan rabinya tangan anak ngenten nangis mengelang paling sedih maka akhirnya selesai salat kata bapak ini masih ada satu ikhtiar yang harus saya tempuh apa utang karena utang itu diperbolehkan oleh agama ketika memang dalam keadaan terjepit dan perlu maka akhirnya karena lagi di pasar ngilari utangan sinteng buatan kenal mana ngenten dari iki mana apa lurak oh negeri ada kalau kerja di mafia enggak utang nomor masalah kemarin utang. Ini kan di pasar. Akhirnya di sekitar pasar nih, wenten beliau bagus. Jangan si bapak kayak di rumah pun mereka ikut dua biji juga lah. Pengen ngejajal rumahnya tingkat.
barang ditinggalin diingkang sing jalu ala-ala belawang pager mobilnya gak apa-apa ketinggalan rabi lagi nyapu ayo alisnya cepat iki umai pejabat pasti peci berlipat-lipat iketrok assalamualaikum waalaikumsalam benteng wong kesodok salat asar yang bekas oblong sarung BHS wong sugih buka cematu sekali assalamualaikum waalaikumsalam anakku mang punten pak maaf ngeganggu istirahat bapak ada apa? Kulun iki semenjak esok nilai rezeki kan dibutuh puasa Asyura karena dinten di puasa Asyura rakyat kula lagi puasa tapi nyata ning pasar betenan untuk kedamelan apapun lamun bangkit kulun pengen ngeregetin di bapak ndek tolong utang 20.000 Pak panjenengan sekolah untuk kedamelan langsung tak bayar apa jadi pejabat itu ngomong Mang telah banyak orang yang seperti Mamang datang ke saya dengan keluh kesah yang macam-macam yang kemudian pengen minjem uang nanti kalau sudah dapat kalau sudah dapat nanti akan dikembalikan sekian hari tapi pada akhirnya banyak yang nggak datang jadi maaf saya nggak bisa memberikan apapun ke mama berarti ibu padahal pengen utangnya 20.000 itu ikut cita-citanya kepengen lah menjadi 20.000 itu sing sering malah ada lain lah saya ibu kena tuku beras segitu sing 5.000 kena tuku asin kletek seberapa maka ketika keluar dari rumah orang kaya ini Kang Haji Mas Pudi ore senora nangis segaur-gaur pinggir jalan artianane edan dapurun tuang Tuhan nangis pinggir jalan kalian kan sedih ingat raya merasa gagal jadi seorang suami merasa gagal jadi pemimpin rumah tangga kalian rabi puasa anak kelaparan urus bisa ngomong sampai kemudian lewat beberapa rumah 3 rumah dari rumah pejabat itu umai Cina agamanya Kristen Yahudi pintu pagarnya terbuka lagi dodok pengen kos oblong putih celana pendek putih buka cemata lagi dodok ngecek orang ningali wong nangis tertarik apa jadi Cina itu wong keluar dari pasar nangis aku tabrakan atau kecopetan tertarik metu kepengen tahu penyebab itu celok mang tadi ya Cina suka bumi. Anak kok, mana? Anak pak, Mang, kenapa saya lihat kamu bersedih sampai nangis terseduh-seduh seperti ini? Ketabrakan, kecopetan, atau berantem? Tidak kok, lagi sedih. Kenapa sedih? Ya ada sedih menabi kok penuh semua. Orang mang maksudnya kok bisa ngebantu, makanya tertakon mana bisa ngebantu. Kok nanti kok, cerita. Begini kok, hari ini hari Asyura dalam pandangan Islam, hari Asyura itu sangat mulia. Karena itu kemudian saya puasa, istri saya di rumah puasa. Dari pagi saya berangkat mencari rezeki, tetapi tidak dapat sampai hari ini. Terakhir saya kunjungi rumah yang tingkatku kaya itu, pengen utang. Tapi tidak diberikan utangan. Maka saya sedih, nangis, ingat anak dan istri saya. Oh mengkon, iya. Jadi tangisan saya disebabkan itu. Mang, jadi pengen takon, itu dina apa namanya? Asyura, kok Asyura? Hebat Mang, hebat. Berapa sih Mang butuhnya? 20.000 kok, beras sekilo, kletek seberapa? Oh mengkono, maka si Cina itu merogoh saku celananya, kemudian dikeluarkan uang, kita kan Mang, kalau kata Mamang ini Asyura, Mamang nggak usah ganti lagi lah. Ambil oleh Mamang, berikan makanan untuk keluarga Mamang. Kalau hari ini kata Mamang hari Asyura, hari yang hebat dalam pandangan Islam. Dari itu barang ditinggali Kang Haji Mas Pudi barang tinggali 20.000 bir 1.000 Pak Lurah. Lah itu bertinggali 1.000 saking buat apa Cina kok dirangkul sekencangnya sampai megak-megak Cina. Mungkin ada peyang iya mana. Ya si Cina udah sana pulang bawa uang itu untuk berikan ini berikan itu muter mana nih pasar tuku beras 2 kilo tuku asin keletek seberapa tuku semangka siji Nabila tapi darah tinggi. Balik karena pulang penuh dengan kebanggaan. Kenapa? Merasa berhasil jadi pemimpin, merasa membahagiakan istri. Mesti anaknya kerabilana. Wong lanang niku ketika keluar rumah pulang dengan membawa oleh-oleh yang kiranya bangga, yang kiranya bisa membahagiakan suaminya, membahagiakan istrinya. Waduh Gusti Bu, ikut dunia itu kayak desa sigar. Lanang pula aku kebuar kayak ngono kok marabin sing alamnya Allah kang nuhun. Waduh. Iku mah kadang rabine buang Pak. Kine ole-ole je Gusti malah nyakin marah-marah.
Tiga ada jeruk-jeruk raja pecut palura. Itu semua muncul cangkem nih. Tong tuh jeruk kalau pecut pengenan ini. Ada bakal itu jeruk pecut pengenan itu mesti tukeran picise. Waduh si mendelek kayak aku baik. Cowok macam cangkem nih. Wes, dan dari cerita malam hari itu penuh dengan kebahagiaan, tapi tidak yang dialami oleh pejabat Simawan. Clear? Wong sugi mau gansi pengedina isara palurah karo Allah. Apa? Mimpi keandal kiamat kekomat, mimpi akan kiamat rawuh. Dalam mimpi itu seluruh manusia kepanasan, seluruh manusia kehausan, termasuk pejabat ini melaku gelati tempat ngaut, karo tempat ngenom. Ira bisa bermelet. Nyatanya kemudian ditemukan istana yang sangat megah. Yang lupa geriran dan air mancur. Ada penjagaan security ini. Ngomong di pejabat ngomong. Pak, punten Ibu minta tolong, saya pengen masuk ke rumah ini. Paling tidak saya pengen minum air mancur. Air mancur itu kalaupun tidak dari dalam. Apa jadi si penjaga rumah? Pak, bapak pejabat yang ada di Cilegon di Bojonegoro? Ya. Mamang langsung bisa di Cilegon? Ya, di Bojonegoro? Ya. Begini. Sertifikat kepemilikan istana ini seharusnya namanya nama bapak. Dengan catatan kemarin bapak memberikan orang yang lagi puasa di Asyura sedekah atau utangan, tapi karena bapak menolaknya, maka maaf, nama bapak dari sertifikat rumah ini dicoret, sekarang diganti tetangga bapak si Cina siang-siang maling seng. Haram Cina siang-siang maling seng. Begitu mimpi terjaga kaget ngasih jam teluk mikir kejentul penyesalan timbul. Masya Allah mau awan kan gara-gara ganjang subuh pagi hari langsung marani Cina barulah ikadrok lah kok anak aku Pak Dani wis tani Pak marah mereka anak aku Pak begini kemarin sedekah kepada orang Islam berapa? Kemarin saya sedekah ke orang Islam 1.000 Pak 100.000? Iya sekarang saya ganti 1 juta. Tuh, cekal. Jadi sedekah minyak digantinya 1 juta. Kan saya ganti 1 juta. Lajarnya Cina nanti dulu, Pak. Kenapa Bapak sampai mau mengganti sedekah saya kemarin 100.000 dengan 1 juta? Dongeng di si Bapak ki. Pongso gigi. Cerita mimpi. Aku akhirnya jalan Cina. Pak, maaf. Kalau begitu ceritanya, Bapak semalam mimpi. Iya, bukan hanya Bapak yang mimpi. Saya juga ikut mimpi. Tapi beda keadaan. Kalau Bapak mimpi dalam keadaan kepanasan di luar istana, saya ada di dalam istana menikmati fasilitas yang ada di istana. Kalau sekarang Bapak Islam, saya juga hari ini sudah Islam. Yang mengislamkan saya penjaga istana. Maka Bapak kalau hari ini akan mengganti sedekah saya 100.000 dengan 1 juta, jangankan 1 juta, 1 miliar saya tolak. Kenapa? Karena dengan sedekah itu saya mengganti akidah menjadi Islam, yang masuk Islamnya saya dari mimpi, dan saya akan diberikan fasilitas istana itu. Jadi mohon maaf Bapak pulang. Artinya apa? Ini kekuatan sedekah, power dari kekuatan sedekah Asyura. Kenapa? Cina sampai ngaji Islam, Cina sampai ngaji Islam dengan Islam. Kok mau orang Cirebon? Oke. Dalam tengah bermasalah terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah tadi uraian hikmah ceramah agama 1 Muharram 1000